Sahabat Ashifa yang hatinya sedang belajar tenang. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih karena hari ini kamu memilih singgah di ruang kecil bernama Shifaul Qalbi. Kehadiranmu bukan angka, bukan penonton biasa, tapi jiwa yang sedang Allah tuntun untuk mendengar sesuatu yang memang sedang kamu butuhkan. Dan dengarkan ini baik-baik, kamu tidak sedang kebetulan menonton video ini. Di antara ribuan konten, jutaan suara, dan berbagai pilihan yang bisa saja kamu klik, Allah memilihkan yang ini untukmu. Karena ada pesan yang harus sampai. Karena ada kegelisahan yang harus ditenangkan. Karena ada pertanyaan di hatimu yang pelan-pelan akan Allah jawab melalui perjalanan kata-kata ini. Boleh jadi akhir-akhir ini kamu sering terdiam. Bukan karena tidak punya cerita, tapi karena lelah menjelaskan. Boleh jadi kamu tersenyum di depan banyak orang, tapi saat sendiri, hatimu bertanya tentang satu nama yang sama. Boleh jadi kamu sudah berusaha ikhlas, sudah berusaha melepas, sudah berusaha kuat, tapi entah kenapa, hatimu selalu kembali ke titik itu. Dan jika itu yang sedang kamu rasakan, maka sekali lagi, kamu tidak kebetulan ada di sini. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa Allah seperti sengaja menunda jawaban, tapi tidak pernah mematikan harapan? Seperti sengaja menjauhkan, tapi tidak benar-benar menghilangkan. Seperti memberi jarak, tapi tetap menyisakan rasa. Itulah cara Allah bekerja. Karena ketika Allah sudah menuliskan sesuatu di Lauhul Mahfuz, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghapusnya. Tidak waktu, tidak jarak, tidak keadaan, bahkan tidak ketakutanmu sendiri. Hari ini kita akan berjalan bersama. Bukan untuk menghakimi perasaanmu, bukan untuk memaksakan jawaban, tapi untuk memahami tanda-tanda Allah yang sering hadir dengan cara paling halus. Dan sebelum hatimu melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niat baik, doa diam-diam, dan harapan yang kamu titipkan kepada Allah agar hatimu dikuatkan dan dilapangkan. Bagian pertama dari perjalanan ini dimulai dari satu hal yang sering kita sepelekan, tapi justru paling menentukan. Bagian pertama adalah tentang rasa yang tidak mudah padam. Ada orang yang datang sebentar dalam hidup kita, lalu pergi tanpa bekas. Tapi ada juga yang singgah, meski hanya sejenak, namun meninggalkan jejak yang dalam. Kamu mungkin bertanya, mengapa dari sekian banyak pertemuan, hanya dia yang terus teringat? Mengapa dari sekian banyak nama, hanya namanya yang terasa berbeda? Sahabat Ashifa, jika Allah belum menuliskan seseorang untuk hidupmu, Allah akan mudahkan hatimu untuk melupakannya. Luka mungkin ada, tapi selesai. Kenangan mungkin hadir, tapi hambar. Tidak ada getar, tidak ada dorongan untuk kembali. Namun jika Allah sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz, Allah akan menjaga rasa itu. Bukan untuk menyiksamu, tapi agar kamu tidak salah arah. Agar hatimu tidak berhenti di tempat yang keliru. Kamu boleh kecewa padanya, kamu boleh marah, kamu boleh memilih diam, tapi kamu tidak bisa membencinya sepenuhnya. Dan itu bukan karena kamu lemah. Itu karena Allah belum mencabut rasa itu. Rasa yang dijaga Allah tidak selalu berarti harus bersatu sekarang. Kadang justru berarti harus belajar sabar lebih lama. Dari sini, perjalanan mengalir ke bagian kedua. Bagian kedua adalah tentang jarak yang mendewasakan. Sahabat Ashifa, tidak semua yang Allah tuliskan akan langsung Allah dekatkan. Ada yang justru Allah jauhkan terlebih dahulu. Bukan karena tidak cocok, tapi karena belum siap. Allah tahu jika kalian dipertemukan dalam versi yang belum matang, yang ada bukan kebahagiaan, tapi luka yang berulang. Maka Allah pisahkan langkah kalian agar masing-masing belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan salah paham dengan jarak. Jarak bukan selalu tanda kehilangan. Kadang jarak adalah tanda perlindungan. Allah ingin memperbaiki caramu mencinta. Allah ingin meluruskan niatmu. Allah ingin membersihkan hatimu dari ketergantungan berlebihan. Jika hari ini kamu dan dia berjalan di jalur yang berbeda,
tapi doa kalian masih saling menyebut, itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menyusun waktu terbaik. Dan anehnya, meski jarak ada, Allah menjaga kehormatan perasaan itu. Tidak diseret ke hubungan yang melanggar batas. Tidak ditenggelamkan dalam nafsu. Masih ada rasa takut kepada Allah. Masih ada adab. Masih ada doa yang pelan tapi konsisten. Itu tanda besar. Karena jodoh yang ditulis Allah tidak akan membawa pada kehancuran iman. Justru akan membuatmu lebih berhati-hati, lebih menjaga diri, dan lebih ingin menjadi lebih baik. Dari jarak itu, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian yang paling sunyi tapi paling jujur. Bagian ketiga adalah tentang perubahan dalam dirimu. Perhatikan dirimu sekarang. Apakah setelah mengenalnya, kamu lebih sering berbicara dengan Allah? Apakah setelah merasakan perasaan itu, kamu lebih sering merenung tentang hidup? Apakah setelah melewati semua proses ini, kamu lebih sadar bahwa cinta sejati tidak bisa berdiri tanpa restu Allah? Jika iya, maka ini bukan kebetulan. Allah tidak pernah menanam rasa tanpa tujuan. Allah tidak pernah membiarkan air mata jatuh tanpa makna. Allah tidak pernah membuatmu bertahan tanpa alasan. Bisa jadi orang itu bukan hadir untuk sekarang. Bisa jadi jalannya masih panjang. Bisa jadi waktunya belum kamu pahami. Namun jika kehadirannya membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka dia bukan kesalahan. Dia adalah bagian dari proses. Sahabat Ashifa, jodoh bukan soal siapa yang paling cepat datang. Jodoh adalah siapa yang membuatmu paling dekat dengan Allah. Dan jika hari ini kamu masih menunggu, masih bertanya, masih berharap, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi Allah sedang menyempurnakan ceritamu di tempat yang tidak kamu lihat. Sekali lagi, tuliskan 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif mengalir, biarkan doa saling menguatkan, dan biarkan Allah menyempurnakan takdirnya dengan cara terbaik. Karena apa yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz tidak pernah salah alamat, tidak pernah tertukar, dan tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Hatimu berharga, doamu didengar, dan Allah tidak pernah jauh. Sahabat Ashifa, jika kamu masih berada di sini, berarti hatimu benar-benar sedang menyimak. Dan lagi-lagi, itu bukan kebetulan. Allah selalu punya cara untuk menahan seseorang lebih lama di satu tempat ketika ada pesan yang belum selesai disampaikan. Pada bagian kedua ini, kita akan masuk lebih dalam. Bukan lagi tentang rasa di permukaan, tapi tentang proses yang sering kali membuat lelah, bingung, bahkan nyaris menyerah. Proses yang jika dilihat sekilas terasa menyakitkan, tapi jika dipahami dengan iman, justru penuh kasih sayang Allah. Bagian kedua ini berbicara tentang jarak, tentang penundaan, dan tentang waktu Allah yang sering tidak sejalan dengan keinginan manusia. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa Allah mempertemukan jika akhirnya dipisahkan? Mengapa Allah menumbuhkan rasa jika akhirnya diuji dengan jarak? Mengapa Allah membuat hati terikat jika kenyataannya tidak langsung disatukan? Pertanyaan itu wajar. Bahkan orang yang imannya kuat pun pernah bertanya hal yang sama. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami dengan utuh, Allah tidak pernah bermain-main dengan hati hambanya. Jika Allah menjauhkan, itu bukan karena Allah kejam. Jika Allah menunda, itu bukan karena Allah lupa. Jika Allah menguji dengan jarak, itu bukan karena Allah ingin melihatmu hancur. Justru sebaliknya, Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Sahabat Ashifa, tidak semua yang terlihat indah jika disatukan sekarang akan benar-benar indah untuk selamanya. Allah Maha mengetahui isi hati, masa depan, dan konsekuensi yang belum sanggup kamu bayangkan. Kadang Allah melihat ada ego yang belum luruh. Kadang Allah melihat ada luka lama yang belum sembuh. Kadang Allah melihat iman yang masih naik turun. Maka Allah memberi jarak, bukan untuk memisahkan selamanya, tapi untuk mendewasakan. Jarak itu bukan kekosongan. Jarak itu ruang. Ruang untuk kamu mengenal dirimu sendiri. Ruang untuk kamu berdamai dengan masa lalu.
Ruang untuk kamu belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu kuat. Dan disinilah tanda Allah bekerja semakin jelas. Jika dia memang sudah Allah tuliskan sebagai bagian dari hidupmu, jarak tidak akan menghapus namanya dari doamu. Justru dalam jarak, namanya semakin sering disebut. Bukan karena obsesi, tapi karena hatimu sedang diajarkan berserah. Sahabat Ashifa, coba perhatikan. Ketika kamu benar-benar ingin melupakan seseorang, tapi setiap sujud justru Allah hadirkan wajah yang sama. Setiap kali kamu berkata ingin ikhlas, tapi doa malah mengalir tanpa sadar. Itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah belum selesai dengan cerita ini. Allah tidak sedang menggantungkanmu. Allah sedang menyiapkanmu. Karena ada perbedaan besar antara menunggu dengan bergantung. Menunggu membuatmu bertumbuh. Bergantung membuatmu rapuh. Dan Allah tidak ingin kamu rapuh dalam cinta. Allah ingin jika nanti kalian dipertemukan kembali, kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, bukan seseorang yang kehilangan arah hidup hanya karena satu manusia. Sahabat Ashifa, di fase ini, biasanya Allah mulai menggeser fokus hidupmu. Kamu yang dulu terlalu memikirkan dia, perlahan diarahkan untuk lebih memikirkan dirimu sendiri. Kamu yang dulu terlalu berharap pada manusia, mulai diajak berharap penuh kepada Allah. Dan mungkin di titik ini kamu merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa berjuang sendiri. Padahal sebenarnya, Allah sedang sangat dekat. Allah sedang membersihkan niatmu. Apakah kamu mencinta karena Allah, atau karena ingin dimiliki? Apakah kamu berharap karena yakin pada takdir Allah, atau karena takut kesepian? Semua itu diuji dalam jarak. Sahabat Ashifa, jodoh yang ditulis Allah tidak akan datang dengan cara yang merusak kehormatanmu. Maka jika selama proses ini Allah menjaga langkahmu, menjaga batasmu, menjaga agar kamu tidak terjerumus dalam hubungan yang melanggar nilainya, itu tanda kasih sayang Allah yang besar. Banyak orang mengira jodoh harus selalu berjalan mulus. Padahal justru jodoh yang kuat seringkali melewati jalan yang sunyi dan penuh ujian. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk memastikan bahwa ketika bersatu nanti, kalian sudah siap menjaga amanah. Dan dengarkan ini dengan tenang. Jika Allah mengizinkan kamu merindukan seseorang tanpa bisa memilikinya saat ini, itu karena Allah ingin kamu belajar satu hal penting. Bahwa sumber ketenangan bukan manusia, tapi Allah sendiri. Manusia bisa pergi, manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah pergi dari hatimu. Sahabat Ashifa, di bagian kedua ini, jika hatimu mulai terasa berat, itu wajar. Karena ini bagian paling sulit dari perjalanan. Bagian di mana kamu diminta percaya tanpa melihat hasil. Bagian di mana kamu diminta sabar tanpa tahu kapan. Bagian di mana kamu diminta kuat tanpa ditemani. Namun justru disinilah iman dibentuk. Jika kamu mampu melewati fase ini tanpa kehilangan adab, tanpa kehilangan iman, tanpa kehilangan harapan kepada Allah, maka apapun hasil akhirnya, kamu sudah menang. Entah nanti dia benar-benar menjadi pasangan hidupmu, atau Allah menggantinya dengan yang lebih menenangkan, kamu tidak akan menyesal. Karena kamu tahu, kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, aku ingin kamu kembali menyalurkan energi positif. Tulis 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah menguatkan hatimu, melapangkan dadamu, dan menuntun langkahmu ke arah takdir terbaik. Bagian kedua ini bukan akhir. Ini jembatan. Dari rasa yang diuji, menuju pemahaman yang lebih dalam. Dari penantian yang melelahkan, menuju makna yang menenangkan. Tetap di sini, karena bagian selanjutnya akan membawa kita pada satu tanda paling penting. Tanda yang sering diabaikan, tapi justru menjadi kunci apakah seseorang benar-benar ditulis Allah untuk hidupmu. Dan seperti biasa, jika Allah mengizinkanmu bertahan sampai sejauh ini, itu artinya hatimu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sahabat Ashifa, jika kamu sampai di bagian ketiga ini, percayalah, itu bukan karena videonya panjang,
bukan karena suaranya menenangkan, tapi karena Allah masih menahan hatimu di sini. Dan jika Allah menahan, berarti ada sesuatu yang penting yang perlu benar-benar kamu pahami sampai tuntas. Bagian ketiga ini bukan lagi tentang dia. Bukan lagi tentang jarak. Bukan lagi tentang menunggu atau berharap. Bagian ketiga ini adalah tentang dirimu dan hubunganmu dengan Allah. Karena pada akhirnya, tanda paling kuat seseorang benar-benar dituliskan Allah dalam hidupmu bukan seberapa besar rasa yang kamu miliki, bukan seberapa lama kamu menunggu, tapi seberapa dekat kamu kembali kepada Allah setelah melewati semua proses itu. Sahabat Ashifa, coba renungkan dengan jujur. Sebelum kamu mengenalnya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Setelah kamu merasakan perasaan itu, apakah kamu justru semakin jauh atau justru semakin mendekat? Ini penting, sangat penting, karena Allah tidak pernah mengirim seseorang ke dalam hidupmu untuk menjauhkanmu darinya. Jika itu terjadi, maka sejak awal Allah sudah memberi tanda bahwa itu bukan jalan yang harus diteruskan. Namun jika kehadirannya justru membuatmu lebih sering mengingat Allah, lebih sering merenung, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih takut melukai perasaan Allah, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah sedang mendidik hatimu melalui perasaan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa, setelah semua yang terjadi, kamu menjadi pribadi yang lebih tenang? Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu mulai belajar menyerahkan. Bukan karena rasa itu hilang, tapi karena kamu tidak lagi memaksakan. Di titik ini, biasanya Allah mulai mengganti gelisah dengan pasrah. Bukan pasrah yang menyerah, tapi pasrah yang penuh keyakinan. Kamu mulai memahami bahwa apa yang dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz tidak membutuhkan paksaanmu, tidak membutuhkan kejaranmu, tidak membutuhkan air mata yang berlebihan. Takdir Allah berjalan dengan sendirinya. Dan anehnya, ketika kamu mulai fokus memperbaiki diri, fokus menata hidup, fokus mendekat kepada Allah, rasa itu justru berubah bentuk. Tidak lagi menyesakkan, tapi menenangkan. Tidak lagi memaksa, tapi mendoakan. Inilah fase paling indah sekaligus paling sunyi. Karena di fase ini, kamu tidak lagi berisik soal siapa yang akan menjadi milikmu. Kamu lebih sibuk bertanya, apakah kamu sudah layak menerima takdir terbaik dari Allah? Sahabat Ashifa, jodoh yang ditulis Allah tidak datang untuk membuatmu kehilangan jati diri. Tidak datang untuk membuatmu lupa tujuan hidup. Tidak datang untuk menguras energimu sampai habis. Jodoh yang ditulis Allah datang untuk menguatkan langkahmu menujunya. Maka jika hari ini kamu merasa hatimu lebih lembut, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih mudah menangis dalam doa, lebih sadar bahwa hidup ini singkat dan akhirat itu nyata, itu tanda besar. Allah sedang mempersiapkanmu, entah untuk bersamanya, atau untuk sesuatu yang lebih baik darinya. Dan di sinilah letak kedewasaan iman. Kamu tidak lagi berkata, aku harus bersamanya. Kamu mulai berkata, aku percaya dengan pilihan Allah. Bukan berarti kamu tidak punya harapan. Bukan berarti kamu berhenti berdoa. Justru sebaliknya, doamu menjadi lebih bersih. Harapanmu menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi memaksa Allah mengikuti keinginanmu. Kamu mulai menyesuaikan keinginanmu dengan kehendak Allah. Sahabat Ashifa, banyak orang gagal memahami bagian ini. Mereka berhenti di rasa, berhenti di luka, berhenti di penantian. Padahal inti dari semua ini adalah perubahan hati. Allah ingin melihat apakah setelah semua proses ini, kamu menjadi lebih baik atau justru semakin hancur. Jika kamu menjadi lebih baik, maka kamu tidak pernah salah jalan. Sekalipun hasil akhirnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hati yang bersungguh-sungguh. Di titik ini, biasanya Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kecil tapi jelas. Entah ketenangan yang datang tanpa sebab, entah kemudahan dalam urusan lain, entah perasaan yakin bahwa apapun yang terjadi nanti, kamu akan baik-baik saja. Itu bukan sugesti, itu sakinah. Ketenangan yang Allah titipkan kepada hati yang mau berserah.
Dan jika memang dia adalah orang yang Allah tuliskan untukmu, maka percayalah, Allah akan mendatangkannya kembali dengan cara yang terhormat, di waktu yang tepat, dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa harus melanggar batas. Namun jika ternyata Allah memilihkan jalan lain, Allah juga akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, tapi jauh lebih menenangkan. Karena Allah Maha Adil dalam memberi ganti. Sahabat Ashifa, di akhir bagian ini, izinkan aku mengingatkan satu hal yang sering kita lupa. Lauhul Mahfuz bukan hanya tentang siapa yang akan menjadi pasanganmu, tapi tentang seluruh perjalanan hidupmu. Jika Allah menunda satu bagian, bisa jadi karena Allah sedang mempercepat bagian lain. Jika Allah menutup satu pintu, bisa jadi karena Allah sedang membuka pintu yang lebih besar. Maka jangan kecilkan dirimu hanya karena satu cerita yang belum selesai. Hidupmu jauh lebih luas dari satu nama. Dan sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, sekali lagi aku mengajakmu menyalurkan energi positif. Tulis 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai simbol keikhlasan, simbol doa, simbol kepercayaan penuh kepada Allah. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku titipkan hatiku, perasaanku, dan takdirku kepadamu. Aku percaya engkau tidak pernah salah dalam menulis cerita hidupku. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah jujur pada perasaanmu sendiri. Terima kasih sudah bertahan tanpa kehilangan iman. Ingat satu hal, apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz tidak pernah tertukar. Tidak pernah salah waktu, dan tidak pernah datang dengan cara yang merusak. Tenangkan hatimu, perbaiki dirimu, dekatkan langkahmu kepada Allah. Karena jika memang Dia adalah takdirmu, sejauh apapun jaraknya, Allah akan mempertemukan. Dan jika bukan, Allah tidak akan membiarkan hatimu kosong. Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih baik, lebih pantas, dan lebih menenangkan. Semoga hatimu hari ini pulang dalam keadaan lebih ringan. Semoga Allah menjaga langkahmu, dan semoga takdir terbaik segera menemukan jalannya menuju hidupmu.